Chong Seok menatap gadis aneh itu. Gadis itu miringkan kepala. Dia juga memiringkan kepala. Mata gadis itu semakin besar. Penampilan wajah Chong Seok langsung jadi rasa takut. Tetapi dia tidak tahu manusia akan mengalami kecelakaan yang mengerikan. 2500 tahun yang lalu, goblin mata merah dan mata hitam membahayakan dunia. Pada saat ini, Sang Buddha muncul. Tangkap mata hitam, dan kuncinya dalam kotak. Mata merah dapat melarikan diri. Bersembunyi di dalam mata selama 7 hari 7 malam. Tapi sampai hari 8, dia menemukan bahwa dia baru melewati 7 semi-pedal. Sekarang, dia menyadari belum keluar tangan Buddha. Sang Buddha bawa 2 mata kunci di gurun yang tak berujung di barat. Dan di tebing di timur. Tapi siapa sangka beberapa ribu tahun kemudian, seorang profesor arkeologi menemukan mata merah di satu tempat di gurun. Orang-orang mengira dia membuat hal-hal sepele. Jadi dia dimasukin penjara. Hari dia dilepaskan juga hari bulan merah. Untuk balas dendam, dia mengikuti catatan di buku-buku kuno, ambil darahnya jadi bahan. Bangunkan mata merah dalam kotak. Dan dia menjadi semi-pedal 1. Pada saat yang sama, biksu di Vihara Baksan merasa hal yang tidak biasa. Dia dorong patung Buddha. Dalamnya adalah kotak yang kedua. Biksu tahu dia tidak ada banyak waktu. Jadi panggil Chong Seok datang. Dan ceritakan kisah tentang goblin. Ternyata Buddha sudah tahu sebelumnya bahwa suatu hari mata merah akan kembali lagi. Itu akan mengalami 7 hari dan malam. Melewati 7 pedal. Dan cari mata hitam untuk menyatukan. Saat itu, dunia akan dihancurkan. Satu-satunya cara untuk menghentikan monster adalah dengan menghancurkan salah satu pedal itu. Biksu mengingat Chong Seok. Katakan padanya untuk cari Jinsu dan bilang dia goblin sudah datang. Setelah ingatkannya, biksu meninggal. Pada malam hari, seorang pria sedang berburu di gunung. Tiba-tiba menggerutu untuk melihat sesuatu. Tetapi melihat lebih dekat, tidak ada apa. Tiba-tiba sebuah tangan muncul di belakang punggungnya. Baru-baru ini, dia menjadi sangat aneh di depan rumah. Dia hanya berjalan dan mencium. Akhirnya sampai kamar akhir. 2 orang di dalam kamar terkejut. Besoknya, polisi dilaporkan di rumah itu. Tapi di sana hanya ada 2 mayat pria. Polisi sangat takut. Tapi hal yang buat kapten merasa aneh. Mati seharusnya sepasang pria dan wanita di ruang. Mengapa tersangka masuk dan dibunuh? Dan gadis itu menghilang. Gadis yang dimasukin goblin sekarang pergi ke jalan. Pengirim lihat aneh dan bertanya. Dia menatap sebentar. Dan tanya gadis itu perlu bantuan tidak. Hanya melihat tubuhnya bergerak. Melangkah satu demi satu ke siper. Dan begitu dia menjadi pedal keempat. Chong Seok sudah menemukan Jinsu sekarang. Sekarang mereka baru tahu satu pedal adalah Saman. Hanya cepat menemukan dia, baru bisa menghentikan goblin menyatukan. Jinsu langsung ambil barangnya dan berangkat. Tapi dalam proses mencari. Lihat berita di TV. Jadi mereka bagi bertindak. Chong Seok akan menemukan Saman. Dan Jinsu mengikuti alamat di TV ke temep kejadian. Tapi perilakunya membuat kapten curiga. Sedang ingin memeriksa tas Jinsu dan dia berlari. Dalam perkelahian, mereka berdua jatuh ke bawah. Jinsu membuang petanya dan kabur. Kapten melihat peta Jinsu. 3 tempat diikat jadi 1 alamat. Melalui menyelidiki. Pembunuhan berantai yang dibunuh adalah anggota dari agama aneh. Dan pencipta agama itu adalah profesor yang melepaskan mata merah. Sekarang hanya 2 orang yang selamat. Adalah siswi yang menghilang dan Saman. Jinsu juga sibuk cari alamat Saman. Di jalan Jinsu mengatakan tujuan kali ini adalah bunuh Saman. Baru bisa berhenti goblin menyatukan dengan separuhnya. Mendengar Jinsu mau membunuh. Chong Seok tidak bisa percaya. Bukan mereka akan membunuh goblin. Mengapa membunuh orang yang tidak salah? Dia pergi ke rumah Saman dulu agar dia bisa menyembunyikannya. Tunggu sampai Jinsu datang, rumah tanpa orang. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu. Tarik pintu dan muncul seorang gadis dengan penuh mantra. Dia mencoba mengangkat kapaknya dan diberhentikan kapten. Jinsu ditekan di bawah lantai. Pada titik ini kapten ditarik oleh seseorang keluar. Ternyata adalah siswi yang menghilang. Dia berdiri di pintu dan mencium sebentar.
Lari ya? Dia ikut baunya dan mencari. Jinsu langsung menggambar banyak mantra di kapaknya dan mengejar. Goblin mencium bau pedal dan mengejar tak berhenti. Untuk mencegah goblin, Jinsu telah buat mantra di kapak. Ambil kalung benih untuk menangkap goblin. Saat ini polisi datang dan memberhentikan mereka. Aku harus mengingat kalian. Jangan memandang rendah orang. Jika Anda tidak berharap seperti dia, akan menjadi pedal 6. Jinsu ambil kapak dan maju ke pria itu. Tapi dia bukan lawannya. Sebentar saja sudah kalah. Melihat darah Jinsu bisa buat dia sakit. Jadi tidak membunuhnya, hanya berbicara dengan Jinsu. Tempat kamu mati bukan di sini. Pergi ke Gunung Utara. Kata ini membuat Jinsu pikir dia yang penjaga kotak suci. Dia langsung ke Gunung Utara. Langit di atas vihara mulai gelap. Goblin sudah lebih cepat ke sini. Biksu langsung mencegah tapi kalah dan mati. Kedua Chongseok juga sampai Gunung Utara. Istirahat di rumah kecil di kaki gunung. Jinsu mengikutinya. Ketika melihat sepatu di tanah. Jadi ambil kapak untuk membunuh Saman. Tapi ketika masuk hanya ada Chongseok. Tapi tidak lihat siswi itu. Dan saat ini, yang penting adalah membunuh goblin. Tidak ada cara lain selain Jinsu dan darahnya adalah umpan. Gambarkan mantra di lengan. Ditutupi dengan jimat untuk melindungi Chongseok. Mengingatkan Chongseok. Jika goblin memasukkan tubuhnya. Jangan ragu-ragu, langsung bunuh dia. Dan letakkan posisi di gunung. Memutuskan bayar jiwanya untuk bunuh goblin. Dan kasih kotak suci yang kunci mata hitam untuk Chongseok. Tengah malam, goblin datang. Mendekati Jinsu. Dan Chongseok bersembunyi di balik pohon. Goblin bilang dengannya. Kamu benar-benar rawan. Kotak suci hanya kamu yang bisa buka. Sejak kamu keluar Gunung Utara. Maka orang yang bisa buka kotak suci bukan kamu, tapi Chongseok. Jinsu sekarang baru mengerti. Dia memeluk kaki goblin. Bilang Chongseok berlari cepat. Tapi dia bukan lawan goblin. Saat goblin hampir selesai. Jinsu menembak goblin. Sangat cepat goblin berdiri. Pegang kaki Chongseok. Jinsu mengangkat kapaknya dan memotong goblin. Tapi saat ini sudah terlambat. Chongseok telah dimasukkan goblin. Dia dan mata ketiga berjalan di depan Jinsu dan buka kotak suci. Jinsu memanfaatkan kesempatan untuk menggambar mantra di mukanya. Berhasil pindah goblin ke tubuhnya. Menurut rencana, Chongseok membunuh Jinsu dan semua akan berakhir. Dia bergetar naik turun kapal. Sumber daya yang sangat kuat yang dengan cepat muncul. Akhirnya Chongseok membawa kotak suci ke gurun kembali. Mata merah sebagai kemarahan manusia. Mata hitam sebagai kekhawatiran ayah dan ibu seorang manusia. Dan goblin adalah emosi buruk di hati kita. Jika Anda bisa lepasnya, pasti tidak ada goblin.